Bayangkan sebuah wilayah seluas 4 kali negara Irak. Sebuah wilayah yang dipagari oleh tembok raksasa berupa pegunungan setinggi 4.000 meter, dikunci oleh gurun yang menghisap logistik dan dijaga oleh puluhan ribu pasukan bayangan yang siap meledak di setiap sudut kota. Selamat datang di Republik Islam Iran, sebuah entitas yang dalam kamus militer modern disebut sebagai benteng geopolitik. Selama puluhan tahun, para jenderal di Pentagon hingga Tel Aviv duduk di depan peta, mencoba memecahkan satu teka-teki yang sama. Bagaimana cara menundukkan Iran tanpa menghancurkan ekonomi dunia? Jawabannya, hampir mustahil. Kali ini kita akan membedah arsitektur pertahanan benteng Persia. Kita akan melihat bagaimana geografi ekstrim bertemu dengan doktrin militer gila bernama Mosaic Defense, dan mengapa Selat Hormuz adalah tombol kiamat yang dipegang erat oleh Teheran. Siapkan posisi kalian, karena ini bukan sekedar cerita perang. Ini adalah analisis tentang bagaimana sebuah negara bertahan di tengah kepungan sanksi dan ancaman invasi selama 40 tahun. Kita mulai dari fondasi paling dasar, alam. Di sekolah kita belajar geografi sebagai nama gunung dan sungai. Di ruang perang, geografi adalah algojo. Lihatlah pegunungan Zagros, membentang 1.600 km di sisi barat. Secara geologis, lempeng Arab terus menabrak lempeng Eurasia, membuat gunung-gunung ini semakin tinggi dan terjal setiap tahunnya. Bagi tank-tank berat atau unit mekanis modern, Zagros adalah mimpi buruk. Jalurnya sempit, medannya curam, dan setiap celah gunung adalah lokasi sempurna untuk penyergapan infanteri ringan. Sejarah mencatat, Zagros adalah benteng alami yang memisahkan Romawi dari Parthia, dan kini ia memisahkan ambisi barat dari jantung Persia. Dan jika penyerang berhasil melewati gunung, mereka akan disambut oleh Dashte Kafir dan Dashte Lut, dua gurun raksasa yang menciptakan apa yang para ahli sebut sebagai inersia logistik. Di sini, panasnya bisa memanggang mesin dan luasnya akan menguras persediaan bahan bakar musuh sebelum mereka sempat melepaskan satu peluru pun ke Teheran. Iran tidak butuh tembok beton. Mereka punya alam yang sudah dirancang untuk membunuh siapapun yang datang tanpa diundang. Tapi geografi saja tidak cukup. Iran belajar satu hal penting dari kejatuhan Saddam Hussein di Irak. Jangan biarkan perintah hanya datang dari satu pusat. Pada tahun 2005, Jenderal Muhammad Ali Jafari memperkenalkan Mosaic Defense. Strateginya cerdas sekaligus mengerikan. Iran membagi militer mereka, IRGC, menjadi 31 komando provinsi yang sepenuhnya otonom. Artinya apa? Jika Teheran dibom, jika presiden mereka gugur, atau jika komunikasi pusat terputus, perang tidak berhenti. Ke-31 provinsi ini otomatis berubah menjadi sel perlawanan mandiri. Mereka punya stok senjata sendiri, intelijen sendiri, dan wewenang penuh untuk melancarkan perang gerilya tanpa menunggu perintah pusat. Anda tidak sedang melawan satu angkatan bersenjata. Anda sedang melawan 31 tentara kecil yang tersebar di hutan, gunung, dan gang-gang sempit perkotaan. Inilah alasan mengapa strategi decapitation strike atau serangan pemenggalan kepemimpinan tidak akan bekerja di sini. Kepalanya boleh hilang, tapi tubuhnya akan terus mencabik-cabik Anda. Sekarang mari bicara angka. Ini adalah bagian yang paling membuat pusing para akuntan perang. Iran tahu mereka kalah dalam teknologi pesawat tempur konvensional, jadi mereka banting setir. Mereka menciptakan deterrence by punishment, pencegahan melalui hukuman. Lihat drone Shahed 136, harganya mungkin hanya seharga mobil SUV kelas menengah, sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar. Tapi untuk menjatuhkannya, musuh harus menambahkan risal pencegat seharga 4 juta dolar. Ini bukan cuma soal perang ledakan, ini adalah perang dompet. Iran mengirimkan ratusan drone murah untuk membuat sistem pertahanan lawan bangkrut. Belum lagi koleksi 3.000 risal balistik mereka yang disimpan di kota Risal, fasilitas bawah tanah raksasa yang dibangun di kedalaman ratusan meter di bawah pegunungan. Satelit tidak bisa melihatnya, dan bom konvensional tidak bisa menyentuhnya.
Namun, senjata paling mematikan Iran bukan nuklir atau risal balistik. Senjata itu bernama Selat Hormuz. Ini adalah jalur nafas ekonomi dunia. 20% pesawan minyak dunia lewat di sini. Lebarnya di titik tersempit hanya 29 mil naut. Angkatan Laut IRGC tidak menggunakan kapal induk besar. Mereka menggunakan ratusan kapal cepat atau fast attack craft yang dipersenjatai risal anti kapal. Bayangkan segerombolan lebah menyerang seekor beruang. Beruang itu kuat, tapi ia tidak bisa memukul semua lebah sekaligus. Data per Maret 2026 menunjukkan, jika selat ini terganggu, harga minyak dunia bisa meloncat dari $70 ke $110 per barrel hanya dalam hitungan hari. Bayangkan inflasi yang terjadi, bayangkan krisis pangan global yang menyusul. Dunia tidak akan membiarkan itu terjadi, dan itu adalah kartu as diplomatik Iran. Jadi, apakah Iran bisa dikalahkan? Secara teori militer, Anda mungkin bisa melumpuhkan infrastruktur mereka. Anda bisa membom pabrik mereka. Tapi untuk menaklukkan dan menguasai, itu adalah bunuh diri logistik dan ekonomi. Arsitektur pertahanan Iran adalah perpaduan antara kekejaman alam, kecerdikan asimetris, dan kemandirian industri yang lahir dari rasa sakit selama 4 dekade. Mereka telah membangun benteng yang tidak hanya terbuat dari batu dan stega, tapi juga dari ketidaksiapan dunia untuk menanggung biaya perang yang tak terhingga.